Kali ini saya hadir di kantor PCNU Muara Enim. Ini mirip dengan sekitar setengah bulan lalu. Ada acara di Islamic Center di Pondok. Nah, kemudian ada silaturahim dengan pengurus di kantor PCNU Balikpapan. Persis seperti ini. Bedanya itu sudah kantor sendiri. Masa pengurus NU bilang MWC, MWC, MWC Majelis Wakil Cabang. Kalau MWC Majelis Wakil Kloset. Kalau tadi saya mendengar ada pengurus NU yang nyalak, tidak masalah itu, bukan bid'ah juga. Ini kadang-kadang sekarang ya Allah pengurus NU itu kalau sudah dapat ya ngurusin NU, ada komputer, selesai jadi pengurus, komputernya dibawa pulang terus. Itu apa ya, ada itu, Pak. NU ini ibarat produk, itu kayak sembako, pasti dibutuhkan. Pak Kiai di sini ngomong, wes ora NU-NU-an. Masih ada yang begitu nggak? NU itu dan Muhammadiyah sejak dulu kerjasamanya baik. Muhammadiyah membangun rumah sakit, menyiapkan rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdlatal ulama'i jam'iyatan tayyibatan mubarakah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra was-sarra. Amma ba'du, yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Muara Enim, Kiai Miftah Kafrawi, Ustadz Haji Kumyadi, Skatib Syuriah, kemudian jajaran Tanfidiyah, juga jajaran pengurus MWC yang hadir, serta hadir bersama kita Wakil Ketua PWNU Sumsel, Banom dan lembaga yang hadir, semuanya saja insya Allah yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Wabil khusus Menteri Perhubungan yang menjadi sabab saya datang ke sini, Kiai Haji Supin. Ya, ini Menteri Perhubungan. Ya, Al-Asqor. Ini tetap harus jadi pengurus NU. Ya, minimal jabatannya Menteri Perhubungan. Ya, betul. Pada pagi atau menjelang siang ini, alhamdulillah saya dapat silaturahim di PCNU Muara Enim. Yang saya sudah dengar bahwa PCNU ini sedang ikhtiar membangun gedung, dan kemarin dapat bantuan katanya dari Jakarta untuk sudah buat bikin fondasi. Alhamdulillah, itu jauh lebih baik daripada hanya peletakan batu pertama tapi sesudah itu tidak ada kelanjutannya. Ya, karena sudah ada pondasi, sudah ada tiang, begitu kan? Dan saya dengar tanahnya juga sudah milik NU, sertifikat wakaf atas nama Perkumpulan NU.
Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi ini saya diminta untuk silaturahim oleh Rais Syuriah, sekaligus memberikan semacam pesan-pesan. Saya memang selalu mengatakan, kalau ada acara organisasi, saya minta sekaligus dirangkai dengan acara di pondok. Sebaliknya, kalau ada acara di pondok, di majelis, saya minta pengurus PC, MWC, PW hadir. Karena saya datang tidak sekedar sebagai penceramah, kiai yang memberi nasihat. Saya datang membawa nama PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sudah cukup, jangan ditambahin PBNU Nasional Pusat RI. Karena PB itu pengurus besar, itu artinya nasional. Sudah artinya juga pusat. Nah, karena itulah saya ingin terus melihat bagaimana NU ini berkembang. Karena kalau Bapak, saudara-saudara memperhatikan saya ceramah dimanapun pasti menyebut kata NU. Dan ini yang perlu kita lakukan. Kalau itu ada acara-acara, kecuali khutbah Jumat, kecuali khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu sifatnya umum, betul atau tidak? Nah, tapi kalau non itu, saya bahkan acara di kantor pemerintahan saya sebut tentang ajaran NU, saya singgung, cuman presentasinya saja, kan gitu kan? Kita harus bisa menempatkan diri. Nah, kali ini saya hadir di kantor PCNU Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Ini mirip dengan sekitar 10 hari atau yang saya lupa persisnya. 10 hari atau seminggu lalu mungkin. Setengah bulan lalu. Di Balikpapan. Begini. Ada acara di Islamic Center di pondok. Nah, kemudian ada silaturahim dengan pengurus di kantor PCNU Balikpapan. Persis seperti ini. Bedanya itu sudah kantor sendiri. Hanya di sini masih ngontrak. Tapi saya itu kok tidak khawatir. Karena kalau melihat bahwa NU ini semakin bersemangat, masa NU yang merupakan organisasi besar kok nggak bisa punya kantor, itu aneh. Oke, sukin yang majelisnya namanya Miftahul Huda aja bisa, kan begitu ya? Kiai-kiai pada bisa punya pondok, masa untuk NU nggak bisa? Itu kan sama dengan orang yang rumahnya bagus tapi masjid dan musolanya jelek, gitu loh. Jadi perumpamaan kita ini pengurus NU yang punya pondok bagus, majelis bagus, kok tidak punya kantor NU, itu seperti perumpamaan kita punya rumah kita semua besar bagus, tapi musola kita, masjid kita jelek, bahkan nggak ada musolanya. Nah, itu perumpamaannya. Ya supaya dipikir aja, coba pantas apa enggak gitu kan. Nah, karena kita bisa menyisihkan sesungguhnya dari pondok kita, majelis kita untuk NU. Lah, karena jamaah kita di pondok, di majelis itu NU semua, kan begitu. Nah, yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat ini dan pada diri kita, sesungguhnya memperjuangkan NU, berjuang di NU itu sama dengan berjuang untuk Islam. Membesarkan NU dengan kantornya, dengan kegiatannya, itu sama dengan membesarkan masjid, mensiarkan masjid, sama. Hanya kalau di NU itu kita lebih khusus. Kalau di masjid, walaupun mayoritas jamaahnya NU, mungkin di sana ada jamaah yang bukan NU, kan begitu kan? Ya. Tapi kalau di sini insya Allah NU semua. Lah, hari ini saya datang dalam rangka berbicara bagaimana kita semua, terutama di NU Muara Enim, melakukan apa yang saya menyebutnya dalam bahasa Arab gerakan taqwiyatul jam'iyah wa tansiqil harakah. Bagaimana kita harus melakukan
takwiyatul jam'iyah. Takwiyah itu memperkuat. Bahasa orang sekolahnya melakukan empowering. Apa namanya? Empowering terhadap organisasi ini. Kalau NU-nya itu bagus. Ya. Yang perlu dilakukan bagaimana potensi-potensi yang luar biasa ini membuat NU kuat, gitu loh. Karena sesungguhnya saya sering katakan, NU ini kalau produk itu sesungguhnya barang laku. Kalau sampai kemudian produk ini tidak laku atau orang tidak tahu produk ini, itu kemungkinannya dua ya. Pertama ya, pengurus NU-nya memang tidak ada di situ yang hidup, atau kedua pengurus NU-nya ada, tapi begitu sesudah dapat SK, sesudah dilantik, tidur. Mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Diam saja. Tidak mau melakukan apa-apa. Ya kalau tidak ada pengurus NU, ya mungkin agak maklum. Kenapa di sini kok tidak ada pesantren atau terdengar bendera NU atau nggak ada pengurusnya Pak? Oh ya masih ada maklum. Tapi kadang-kadang menarik. Kadang-kadang ada di satu daerah tidak ada pengurus NU, tapi ajaran NU-nya hidup. Paham apa tidak? Ada juga di satu daerah yang ajaran NU-nya hidup di pesantren-pesantren, tapi NU-nya, MWC-nya, rantingnya, PC-nya mati. Ini aneh juga ini. Ini berarti tidak ada yang kedua, saya katakan tansiqil harokah, koordinasi gerakan. Lah itulah sesungguhnya yang perlu dilakukan, mengaitkan, mengkoordinasikan NU struktural dengan NU kultural.